Kalau teman-teman sudah dapat bantuan PKH BPNT di periode sekarang, periode Juli Agustus yang lewat KKS, ataupun juga yang lewat PT Pos Juli September, ini kalian berpeluang sangat besar untuk dapat bantuan lagi. Jadi aktivitas bulanan pengelola DTKS sesuai dengan keputusan Kementerian Sosial nomor 150 HUK 2022 pada 6NG di menu PBI, menu usulan DTKS, dan menu verifikasi kelayakan. Nah, jadi biar juga tahu nih gimana sih alur untuk pengajuan. Semua kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, kita lagi mengenai pencairan PKH BPNT dan juga bantuan beras teman-teman. Untuk teman-teman yang sekarang sudah dapetin bantuan, apakah next periode dipastikan akan ada bantuan lagi? Kita akan bahas semuanya biar kalian juga clear dan juga bisa lebih tenang setelah menyimak video kali ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, prakerja, dan juga bantuan penting lainnya. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman-teman, jadi teman-teman sudah banyak nih yang cair untuk bantuan PKH BPNT di periode Juli Agustus ataupun juga periode Juli September teman-teman. Dan ini pun juga masih berjalan. Tapi sebagian besar saya bisa infokan ini sudah cair. Jadi hanya sebagian kecil teman-teman yang masih belum cair untuk bantuan PKH BPNT ataupun juga yang PKH BPNT sekaligus di dalam satu KPM teman-teman, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang bertanya dan juga ingin memastikan apakah teman-teman yang sudah cair bantuannya di periode sekarang akan dapat bantuan lagi di periode selanjutnya. Jawabannya dapat teman-teman. Tapi ada kemungkinan kecil teman-teman tidak dapat bantuannya. Karena kenapa teman-teman? Nah, kalau teman-teman sudah dapat bantuan PKH BPNT di periode sekarang, periode Juli Agustus yang lewat KKS, ataupun juga yang lewat PT Pos Juli September, ini kalian berpeluang sangat besar untuk dapat bantuan lagi teman-teman. Karena kenapa? Karena bulan Juli kemarin adalah proses verifikasi yang benar-benar secara besar-besaran dilakukan oleh Kemensos, sehingga ada 2,2 juta KPM yang akhirnya ditidaklayakkan teman-teman. Jadi itu adalah benar-benar KPM yang sudah tidak layak dan tidak boleh dapat bantuan dari Kemensos, baik bantuan PKH, BPNT, PIP, ataupun juga bantuan beras nantinya. Tapi kalau teman-teman sudah dapat bantuan di periode sekarang, Juli Agustus yang Bank Himbara, dan juga Juli September yang PT Pos, ini kalian akan dapat lagi teman-teman di periode selanjutnya. Dengan catatan teman-teman, selama periode ini tidak ada perubahan yang signifikan dari data kalian. Misal, tiba-tiba di bulan ini, kalau kalian ada yang dapat pekerjaan dengan gaji yang lumayan dan terdata di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di UMP, otomatis nanti jika dicek dan didata oleh Kemensos, itu nanti akan digugurkan karena sudah tidak memenuhi syarat, karena dianggap sudah mampu, karena sudah ada anggota keluarga yang bekerja dengan gaji di atas UMP teman-teman, seperti itu. Kemudian, jika misal ada keluarga mungkin ya lansia yang usia 75 ke atas, ada yang meninggal di bulan-bulan ini, dan itu terupdate di 6NG dan terdata, otomatis juga bantuannya akan dihapus. Ataupun juga anak sekolah kalian yang sebelumnya SD ke SMP, SMP ke SMA, dan juga SMA lulus, dan tidak terupdate atau mungkin sudah di data, terutama untuk yang dari SMA ke lulus ya, jadi sudah tidak lagi komponen anak sekolah, jadi otomatis juga bantuannya hangus teman-teman. Dan juga jika kalian ada yang akhirnya bekerja sebagai ASN, ataupun juga anggota TNI, Polri, perangkat desa, ini pun juga jika terupdate kalian akan dicabut untuk bantuannya. Tapi selain itu teman, kalian harusnya tidak akan hangus, tidak akan dicabut bantuannya karena masih layak banget untuk dapat bantuan dari Kemensos, baik bantuan PK yang sekarang ataupun juga bantuan BPNT dan juga bantuan beras. Contoh bantuan beras teman-teman, di mana KPM akan dapat 30 kg. Jadi nggak mungkin nih sekarang dapat 10 kilo, bulan kedua, bulan ketiga nggak dapat. Karena emang ini sudah dicanangkan teman-teman, jadi namakan nama A, oke ini berhak untuk bantuan selama 3 bulan, itu September, Oktober, November. Jadi kalau kalian bulan Oktober, bulan September sudah dapat, nanti otomatis bulan Oktober, November juga pasti akan dapat teman-teman. Karena nggak mungkin nih,
satu orang dapat 10 kilo aja, besok ada yang lain dapat 10 kilo, yang lain dapat 10 kilo aja. Jadi tidak total 30 kilo untuk satu KPM teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, jadi buat yang teman-teman yang sudah dapat bantuan dan cair di bulan ini, kalian patut berbahagia dan bersyukur karena dipastikan teman-teman ini 99% ini sudah pasti akan dapat lagi karena sudah ada proses verifikasi yang begitu ketat kemarin di bulan Juli kemarin. Jadi jika emang kalian sudah terdata layak dan dapat bantuan kali ini, kalian dipastikan tetap akan dapat lagi di periode selanjutnya, teman. Kemudian buat teman-teman juga yang sebelumnya mungkin tidak dapat bantuan dari Kemensos, baik komponen di PKH ataupun juga BPNT, jika memang kalian masih layak teman-teman, kalian bisa melakukan usulan lewat pendamping, perangkat desa, dan juga lewat cek bansos. Tapi sekarang saya sih mending lewat pendamping dan juga lewat perangkat desa agar lebih efektif. Karena kalau cek bansos itu akan lama teman-teman. Kenapa saya bilang ini masih ada peluang? Karena ada 2,2 juta data yang sudah tidak layak teman-teman. Otomatis data ini akan digantikan dengan KPM baru. Nah, jadi ini teman-teman punya kesempatan buat teman-teman yang mungkin sudah tidak cair mungkin lama, sudah setahun lebih, atau mungkin masyarakat baru yang belum pernah disentuh oleh bantuan sama sekali. Ini sebenarnya kalian untuk kalian mengajukan diri teman-teman, baik melalui cek bansos ataupun juga perangkat desa ataupun juga pendamping agar dibantu untuk usulan datanya. Jika emang layak teman-teman, kalian akan diproses verifikasi dan juga akan dicek apakah benar-benar sudah sesuai dengan syarat dan nanti akan dimasukkan ke TKS dan nanti tinggal menunggu untuk datanya diolah dan masuk ke dalam data bayar di 6NG teman-teman, seperti itu. Dan beberapa informasi mengenai alur teman-teman ya. Cara pemerintah itu setiap bulannya melakukan proses kelola DTKS teman-teman. Jadi biar lebih clear kita akan screen record di sini teman-teman. Oke teman, ini ya. Ini dari Pusdatin ke SOS teman-teman. Jadi ini adalah aktivitas bulanan pengelola DTKS per Kemensos nomor 150 HUK teman-teman. Jadi aktivitas bulanan pengelola DTKS sesuai dengan keputusan Kementerian Sosial nomor 150 HUK 2022 pada 6NG di menu PBI, menu usulan DTKS, dan menu verifikasi kelayakan. Nah, jadi biar juga tahu nih gimana sih alur untuk pengajuan buat teman yang ingin dapat bantuan juga teman, seperti itu. Oke, nah ini teman-teman. Ini untuk menu PBI ya. Jadi ini untuk bantuan teman-teman yang ingin mendapatkan bantuan BPJS gratis. Jadi kalian nggak bayar iuran setiap bulannya, tapi bisa manfaatkan untuk program BPJS teman-temannya, BPJS PBI atau PBI JKN teman-teman. Jadi pertama dengan melakukan proses verifikasi validasi, pengusulan data PBI JKN untuk kuota PBI JKN, kemudian usulan untuk penerimaan PBI JKN harus bersumber dari TKS. Kemudian usulan PBI JKN dimulai dari awal bulan sampai dengan tanggal 11 setiap bulan. Jadi batas untuk daftarnya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 setiap bulannya teman-teman. Kemudian wajib dilengkapi dengan surat pengesahan yang ditandatangani oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, sekda atas nama kepala daerah. Nah, jadi ini pun juga pengusulannya dari bawah teman-teman. Jadi dari kalian menanyakan ke perangkat desa, desa nanti akan melampirkan persyaratan, nanti akan diusulkan ke kepala daerah, nanti akan diproses melalui aplikasi 6NG ini oleh operator di pusat di daerah teman-teman, seperti itu. Kemudian teman-teman, untuk yang lain juga menu verifikasi kelayakan teman-teman ini juga yang penting. Jadi untuk teman-teman jangan juga tahu apa sih yang dilakukan oleh pihak Kemensos atau DTKS untuk mengupdate data kalian. Jadi setiap bulannya mereka memverifikasi kelayakan dilakukan kepada penerima program bantuan sosial kayak KPM. Kemudian verifikasi kelayakan dimulai dari tanggal 14 sampai dengan 1 hari sebelum hari terakhir H-1 setiap bulannya. Jadi misal kayak bulan September itu dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 29. Karena tanggal 3 adalah tanggal terakhir untuk bulan September. Jadi ini adalah proses verifikasi yang dilakukan setiap bulan. Di sini akan dicek apakah teman-teman masih layak untuk dapetin bantuan di periode selanjutnya. Kemudian wajib dilengkapi dengan surat pengesahan yang ditandatangani oleh kepala desa sama ya, oleh wakil kepala daerah, sekda atas nama kepala daerah. Jadi ini juga setiap bulan diupdate, dicek apakah masih layak atau tidak. Jadi kalian yang emang sudah layak sekarang dan tidak ada perubahan di data kalian, kalian pasti tetap akan dapat teman-teman, seperti itu. Kemudian berikutnya ya, menu usulan DTKS teman-teman. Nah ini ya, mengajukan usulan bansos baik yang berasal dari TKS maupun dari TKS. Waktu penyampaian usulan penerima bansos dimulai dari tanggal 15 sampai dengan
5 hari sebelum hari terakhir H-5 setiap bulannya. Jadi kalau ini dari tanggal 15 sampai 5 hari sebelum akhir bulan. Jadi misalnya September dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 September, teman-teman, untuk pengusulannya seperti itu. Kemudian wajib dilengkapi dengan surat pengesahan yang ditandatangani oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, sekda atas nama kepala daerah. Kemudian waktu pengunggahan dokumen pengesahan usulan penerimaan bansos dimulai dari tanggal 15 sampai dengan 1 hari sebelum hari terakhir setiap bulannya, seperti itu. Nah, jadi ini alur yang dilakukan setiap bulan oleh pihak Kemensos yang mengelola data TKS, jadi akan terus update setiap bulannya, yang mungkin kalau dulu setiap 6 bulan sekali, setahun sekali, sekarang lebih ketat dan diolah setiap bulannya. Ada plus minusnya, teman-teman. Jadi kalian kalau emang ada data yang berubah, misal ada penambahan komponen, misal yang sebelumnya belum sekolah, akhirnya sekolah, bisa dapat bantuan untuk yang komponen SD, ataupun juga teman-teman yang malah berkurang karena setelah diupdate pun ternyata ada perubahan ketidaklayakan dari komponen kalian. Jadi saya harap sih ini jadi hal yang baik ya buat semua. Jadi lebih adil, teman-teman, lebih saran, dan emang yang dapat berhak dapat dan yang nggak ada berhak dapat itu langsung dicabut untuk bantuannya. Tapi yang jelas teman-teman yang sekarang sudah bantuan ini punya peluang yang besar banget untuk terus dapat bantuan di selanjutnya, teman, seperti itu ya. Jadi juga please kalian juga tetap update ke pendamping. Jika emang diminta untuk berkumpul, diminta untuk update diri agar nanti tidak ada data yang tidak update ataupun juga tidak valid, agar bantuan itu disalurkan dengan lancar, teman, seperti itu. Oke. Jadi sekian dari saya, semoga clear, teman. Jika kalian juga please komen bawah, dan juga buat yang suka please kalian like, komen, dan juga share info ini, dan juga buat yang belum subscribe silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.